الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تبصرة لأولي القلوب والأبصار وعظة لأولي النهى والاعتبار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الجبار وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار وسيد الأخيار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الكرام الأبرار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى فإن أجسادكم على النار لا تقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral mu'minin, sidang jamaah Jumat rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, rasa syukur yang sedalam-dalamnya mengharuskan kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang setinggi-tingginya atas segala rahmat, nikmat dan karunia yang diberikannya. Hari ini kita masih menikmati indahnya hadir di Jumat ini. Mudah-mudahan itu sebagai tanda iman kita, tanda syukur kita, yang mudah-mudahan melahirkan nikmat-nikmat yang senantiasa membuat kita mendapatkan nikmat. Ma'asyiral kiram, selawat dan salam kepada Nabi junjungan alam yang telah dengan izin Allah, kemudian usahanya yang sangat sungguh-sungguh dan pengorbanannya yang sangat besar dan berat, sehingga kita sampai kepada keadaan seperti ini, mengetahui visi dan misi kehidupan kita, sehingga kita diberikan keamanan dan ketentraman dalam hati bahwasanya di sini hanya sekedar persinggahan semata. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu penyakit yang sangat berbahaya dan susah dideteksi kecuali oleh mereka yang dekat dan ahli kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata seorang tabi'in, saya bertemu dengan lebih dari 30 orang dari sahabat. Ada yang mengatakan lebih dari 80 orang sahabat. Kulluhum yakhafu ala nafsihi nifaq. Semua mereka, semua sahabat yang saya bertemu dengannya selalu khawatir terjangkit penyakit nifaq, kemunafikan. Mereka takut bersifat munafik, karena sifat munafik itu adalah menggunting dalam lipatan, menggunting dalam lipatan, ibarat duri dalam daging, menelikung kawan seiring. Mereka berpakaian seperti kita, berbicara dengan bahasa dan lisan kita, bertemu dengan kaum muslimin seperti orang yang paling alim dan paling zuhud. Tetapi ketika bertemu dengan kafara syayatin, adalah orang yang paling busuk dan hasad kepada umat Islam. Kulluhum yakhafu ala nafsihi nifaq. Semua mereka khawatir jangan-jangan ada pada dirinya kemunafikan.
tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeberkan nama-nama kaum munafik di Madinah yang senantiasa mengganggu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa mengganggu keamanan kaum muslimin dalam berakidah dan beragama, yang senantiasa menjadi pintu dan peluang bagi kaum musuh atau bagi musuh-musuh Islam untuk menimbulkan petaka dan musibah terhadap kaum muslimin, yang senantiasa membuat kendurnya iman-iman orang yang lemah. Lalu nama-nama ini disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada Hudzaifah bin Yaman dengan syarat tidak boleh dipublikasikan. Maka bergelarlah Hudzaifah sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau disebutkan, karena kalau disampaikan, kalau diumumkan, pasti akan terjadi pertumpahan darah di antara orang-orang beriman dan kaum munafikin. Begitulah Nabi kita alaihi salatu wassalam bersiasat. Begitulah dia menjaga maslahat. Jangan sampai ada yang mengatakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam membunuh para sahabatnya. Dan memang sampai hari ini tidak sedikit dari orang-orang yang tidak mengerti mengatakan orang-orang munafikin adalah sahabat Nabi, padahal mereka adalah kaum yang diancam oleh Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu di kerak neraka yang paling bawah. Sesungguhnya orang munafikin itu letaknya di kerak neraka yang paling bawah, karena lebih berbahaya dari orang-orang yang kafir yang terang-terangan. Mereka lebih berbahaya dari musuh-musuh yang terang-terangan. Dan sampai hari ini mereka masih tetap eksis. Oleh sebab itu, sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam, sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam, kita cukup mengenali ciri-ciri mereka dan kita jauhi segala tingkah laku mereka, dan kita jauhi segala tipu muslihat mereka yang menghancurkan dan mengadu domba di antara kaum muslimin. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Umar radhiyallahu taala anhu di saat mengetahui bahwa Hudzaifah memegang rahasia ini, dia datang kepada Hudzaifah, dan Umar tidak ingin membongkar rahasia. Dia hanya ingin tahu apakah saya termasuk yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Cukup baginya apakah saya termasuk atau tidak. Maka Hudzaifah radhiyallahu taala anhu mengatakan, la ya Amirul Mukminin, engkau tidak termasuk yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau tidak termasuk yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selamatlah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sehingga dia semakin beribadah, semakin berusaha meningkatkan iman, menambah amal salehnya. Demikianlah orang-orang tersebut ketika mendapatkan rekomendasi, bukan mengandalkan itu tetapi menambah ketakwaan diri. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, agar kita terhindar daripada orang-orang munafik yang memang kadang-kadang lebih ahli daripada orang beriman dalam berbicara. Maka marilah kita mengenal beberapa sifat yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Saking pentingnya kita mengenal, sampai Allah menyebutkan mereka dalam Al-Quran dengan ciri yang lebih banyak daripada ciri-ciri orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir itu jelas, maka mereka mudah dikenali. Tetapi orang munafikin berwarna-warni seperti bunglon. Hinggap di tempat yang hijau, dia menjadi hijau. Masuk ke dalam masjid seperti seorang yang ahli ibadah, tetapi ketika masuk ke tempat-tempat lain adalah orang yang paling durhaka. Nas'alullah as-salam, perintah Allah.
Mereka suka melanggar perintah Allah. Kalau Allah katakan bahwa orang-orang mukmin harus berbeda dengan orang-orang kafir, mereka katakan tidak boleh ada istilah kafir, karena orang mukmin dan kafir adalah sama-sama bersaudara. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Mereka ingin mencampurkan antara hak dengan yang batil, dengan alasan kita harus, walaupun yang hak dan batil bermusuhan, kita harus tetap berdamai-damai dengan keduanya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladayhim farih. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Yang kedua, di antara sifat mereka adalah tarku ahkamillah tahku amal Quran, meninggalkan hukum-hukum Al-Quran, meninggalkan hukum-hukum Al-Quran, dan menganggap dengan berbagai alasan bahwa Al-Quran turun untuk orang-orang Arab, sedangkan kita tinggal di negeri non-Arab. Dulu Abu Jahal dengan konco-konconya, orang-orang musyrikin Makkah menolak Al-Quran juga dengan alasan yang sama, bahwasanya Al-Quran tidak cocok dengan budaya Arab, bahwa Al-Quran tidak cocok dengan keinginan orang Arab, dan bahwa Al-Quran tidak relevan dengan budaya lokal Arab. Sekarang datang orang-orang jahiliyah zaman ini ingin mengatakan Al-Quran khusus untuk orang Arab, dan dulu orang Arab menolak Al-Quran dengan alasan tidak cocok dengan budaya Arab. Ma'asyiral kiram, sesungguhnya innal kufra millatun wahidah, kekufuran itu adalah satu agama. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah mereka kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu ada yang disembunyikan. Ada yang disembunyikan, yang terlihat tidak sama dengan yang tersimpan. Mereka tadi kita katakan bila waktunya salat mereka datang ke masjid, tapi bila waktu maksiat juga mereka ada di bangku terdepan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka bila datang pergi salat, perginya malas. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hanya ingin menipu Allah. Allah bisa ditipu kaum muslimin. Allah mengetahui segala yang rahasia dan yang lebih tersembunyi di rahasia. Allah tahu apa yang ada dalam hati mereka. Tetapi oleh sebab itu kaum muslimin kemudian mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Kecuali sedikit. Inilah kaum munafikin. Yang keempat, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, mereka berada dalam kebimbangan, berada dalam keraguan yang tidak berprinsip. Mereka tidak tahu mana yang salah. Mereka tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, di mana menguntungkan, maka mereka akan berada di situ. Berada di mana ada kepentingan, mereka akan ikut bersuara. Dan di saat tidak ada kepentingan, mereka mudah berpindah. Muzabzabina baina dzalika la ilaha illa wa la ilaha illa. Mereka adalah orang yang muzabzab, orang yang ragu-ragu, orang yang bimbang. Wa may yudlilillah falan tajid lahu sabila. Siapa yang Allah sesatkan, kalian tak akan dapat menunjukkan jalan kepada mereka. Ma'asyarul muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah SWT. Kemudian di antara sifat mereka dalam Al-Quran, bahwasanya mereka senantiasa menunggu-nunggu saatnya umat Islam jatuh, saatnya umat Islam lemah, saatnya umat Islam dimarginalkan. Mereka menunggu saat-saat seperti itu, dan saat itulah mereka akan unjuk gigi dan memperlihatkan diri yang selama ini mereka bersembunyi. Alladzina yatarabbasuna bikum, orang-orang yang senantiasa menunggu-nunggu. Fa in kana lakum fathun min Allah, kalau kalian orang beriman mendapatkan kemenangan dari Allah,
qalu alam nakun ma'akum, mereka berkata, kita sama-sama umat Islam, kita sama-sama orang beriman, kita sama-sama menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirin nasibun qalu alam nastahwidh alaikum. Dan ketika orang-orang kafir yang mendapatkan kemenangan, maka mereka pun berkata, bukankah kami telah berusaha memenangkan kalian dengan melemahkan orang beriman, wa namna'kum minal mu'minin, dan menjadi benteng kalian untuk menghadapi orang-orang beriman. Memang mereka menjadi benteng, menjadi kacung orang kafir untuk menghadapi orang-orang beriman. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Tapi berbahagialah kaum muslimin bahwa sedahsyat apapun kekuatan orang-orang kafir, sedahsyat apapun orang-orang munafik, Allah takkan biarkan orang-orang yang kafir menguasai orang-orang beriman. Tapi catat, orang-orang beriman, catat, orang-orang beriman, bukan umat Islam. Kita hari ini baru sampai pada martabat Islam. Islam betul, KTP Islam, tetapi ketika disodorkan iman, kita adalah orang yang masih menggali, orang yang masih ragu. Nah, kapan Allah akan menangkan orang beriman? Kapan Allah akan menangkan kita? Di saat kita sudah menjadi orang-orang beriman. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, perkataan mereka pandai bersilat lidah, mereka pandai menggunakan retorika. Wa minan nas may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Di antara manusia ada yang retorikanya sangat menakjubkan dan seolah-olah itulah yang ada dalam hatinya, padahal mereka adalah musuh yang sangat dahsyat yang pandai memutar balik kebenaran. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Yang keenam, di antara ciri mereka adalah senantiasa membuat kerusakan di antara kaum muslimin, baik kerusakan yang ditimbulkan antara suami dan istri, antara masyarakat, antara orang beriman dan beriman, antara ormas dengan ormas. Mereka berusaha untuk mengacaukan hubungan di antara mereka dan melempar sembunyi tangan. Mereka yang memecah belah, mereka temparkan tuduhan kepada orang lain. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha. Apabila mereka berpaling, mereka berusaha membuat kerusakan di atas permukaan bumi, wa yuhlikal hartha wan nasl, dan menghancurkan, membinasakan tanaman dan keturunan. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak suka kerusakan. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, di antara sifat mereka adalah gampang berdusta dan gampang bersumpah, padahal mereka tidak diminta disumpah. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Apabila mereka berkata, mereka jadikan sumpah-sumpah mereka sebagai benteng untuk menunjukkan mereka benar-benar jujur, padahal mereka adalah orang-orang yang berdusta. Inna barakallahu li lakum fil kitabi was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hikmah wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah dzil jalali wal ikram, sahibit tawli wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi al-'idham wa ashkuruhu ala ala'ihi al-jisam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul 'allam, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa man tabi'ahum bi ihsanin ma ta'aqabatil layali wal ayyam.
أما بعد فاتقوا الله والمسلمون حق التقوى وراقبوا بالسر والنجوى فإنه قد فاز من اتقى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral kiram, di antara sifat munafik yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, mereka sesat setelah dapat petunjuk. Sesat setelah dapat petunjuk. Maka andainya ada orang yang tersesat setelah mendapatkan hidayah, lalu dia katakan, saya dulu pernah begini dan begini, sekarang saya meninggalkan itu semua, itu bukan prestasi. Ini adalah kemunafikan. Orang yang awalnya istiqamah, setelah itu meninggalkan, awalnya serius beragama, sekarang tidak serius lagi beragama, itu bukan prestasi. Itu adalah ciri khasnya kaum munafikin. Munafiq zalika bi annahum amanu thumma kafaru. Mereka itu adalah awalnya beriman, setelah itu mereka kufur. Dan kekufuran ini kaum muslimin adalah fitnah yang disebut oleh Nabi SAW. Ketika fitnah itu datang, bisa saja orang di waktu paginya beriman, sorenya kufur. Sorenya beriman, petang paginya kufur. Badiru bil a'mali fitnah. Segeralah kalian beramal, berlomba dengannya, jangan sampai datang fitnah. Yang ketika fitnah itu datang, kata al-lailil muzlim, seperti gelapnya malam. Orang meraba-raba, dengar ini seperti benar pula, dengar ini seperti benar pula. Akhirnya tidak ada yang kita ketahui. Maka segeralah beramal sebelum datang fitnah ini. Karena kata Nabi, yusbihul mu'minu, yusbihul mar'arrajul mu'minan wa yumsi kafiran. Bisa saja di waktu pagi dia beriman, sorenya sudah kufur. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia gara-gara mencari kesenangan dunia yang sedikit, dia jual imannya, dia gadaikan akidahnya, dia gadaikan dengan murah keyakinannya. Dan hari ini barangkali kita bisa melihat dengan nyata berapa banyak orang yang menjadi corong bagi orang-orang kafir untuk menyudutkan saudaranya-saudaranya yang muslim, hanya karena iming-iming duniawi, hanya karena sedikit jabatan yang diberi, sehingga rela untuk mengorbankan akidah yang dia selamat di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah SWT. Kemudian di antara ciri mereka adalah biasanya penampilannya menipu. Wa idza ra'aytum jibuka ajsamuhum, apabila kau melihat mereka, engkau terkagum-kagum. Dia lebih syekh dari syekh, lebih berpenampilan kiai dari kiai, bicaranya lebih halus dari ahli hikmah. Tetapi ternyata semua kata yang diucapkan racun dan bisa. Nasallallahu as-salamata wa afiyah. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim, apabila kau melihat engkau akan takjub, dan bila mendengar engkau terkagum-kagum dan mengangguk-angguk. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, dan bukan yang terakhir, bahwa di antara sifat mereka adalah sangat-sangat galau bila seandainya umat Islam diberikan kekuatan. Galau bila umat Islam mendapatkan kemenangan. Galau bila umat Islam diberi kekuasaan. Galau bila umat Islam diberikan kesempatan. Barangkali kita bisa membaca bahasa-bahasa, gerak-gerak tubuh orang-orang seperti ini. Mudah-mudahan Allah SWT selamatkan kita, karena kita sudah mengetahui ciri-ciri dan tanda kaum munafiqin. Semoga Allah kuatkan iman kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa lil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir mautal muslimina ajma'in.
اللهم اغفر موتى المسلمين أجمعين اللهم ارحم موتى المسلمين وموتى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اشف مرضانا وارض المسلمين اللهم اشف مرضانا وارض المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ارفع عنا الوباء اللهم ارفع عنا الوباء اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم